Bagaimana menurut Mas Ketuy pengalaman di Kamboja sewaktu di Sihanoukville? Gimana ceritanya? Pertama datang dari Indonesia sampai ke sini ke Phnom Penh gimana? Ceritakan tolong. Itu datang dari Bali pertama, terus dipindahan nginap dulu di Jakarta selama 3 hari. Susahnya minta ampun. Terus setelah nginap 3 hari berangkat lagi ke Malaysia, di sana transit di Malaysia. Habis di Malaysia langsung ke Kamboja. Terus Tak kira enak, sini baru datang. baru datang itu Umur udah lewat. Cari kerjaan susah. baru Lepas datang sana, kita lepas kan sini. dibawa putar-putar ke nih. Iya, putar-putar. Dari Phnom Penh itu turun dari kapal bawa putar-putar nyari kerjaan di Sihanoukville sekitar 6 jam dari kota Phnom Penh. Nah itu malam-malam tuh ngomongnya sih judi online, customer service, tapi ternyata gimana Bang Ketuy? Ya ternyata kita di sini disuruh menipu. Itu yang kita tipu itu bukan orang negara lain. Yang kita tipu itu adalah orang Indonesia. Terus kamu tega Negara menipu Indonesia. orang Indonesia Bang Ketuy? Ya saya coba dari tegain, tapi nggak dapat customer. Nggak dapat. Berarti nggak cocok jadi orang penipu. Iya. Cara kerjanya gimana Bang Ketuy? Ya cara kerjanya seperti kita tawarin dia ikut bermain game slot, kita tawarin dia ikut Shopee, daftar ke Shopee dulu kayak gitu. Dan buntut-buntutnya orang mau investasi, duitnya hilang nanti. Iya. Nah terus sewaktu Mas Ketuy di situ, apa keluhan Mas Ketuy dan apa kesenangan Mas Ketuy di situ? Ya senangnya cuma waktu dapat gaji aja. Kalau yang di luar itu udah nggak senang. Sudah berapa bulan Mas Ketuy di sini? Saya sudah 4 bulan di sini. Gaji berapa bulan yang diterima Mas Ketuy? Cuma 2 bulan aja. Alasannya gimana itu menurut pihak PT-nya? Perusahaan. Alasannya gini, kalau kita pindah ke perusahaan baru, kita harus depositkan gaji kita yang 15 hari itu dipendam dulu. Oh. Nah, udah hilang itu 15 hari. Terus sekarang Mas Ketuy ini mau pulang nih. Ya mau pulang, ini udah nggak bawa apa lagi. Coba pulang. ceritakan kronologi bentrok di perusahaan mau pulang itu. Nah, pertama kan waktu itu kita tuh di lantai 5. Iya. Di mana tuh Di Sihanoukville. game online ya? Ya di slotnya sana, di slot. Terus Pas waktu itu ada 5 orang teman kita yang dipanggil oleh pihak perusahaan. pihak perusahaan. Nggak tahu dia membicarakan apa. Kita panggil, bundut-bundutnya dia keluar ya teman kita yang 5 orang itu Seperti ditekan gitu ya Mas ditekan. Ketuy. mau diangkut pulang. Tanya kita orang Barat 100 itu nggak terima, akhirnya ngeruduk keluar semuanya, turun dari lantai 5 ya, akhirnya bentrok sama satpamnya, sampai satpamnya mengeluarkan senjata. Iya. Yang mengeluarkan semua senjata apa tuh, kayak pentongan yang isi setrum Setroman, itu, iya. kayak dia bawa pistol aja satu-satu, dia mau nembak kita. Ada yang bawa pistol juga? Ya ada yang luar, ya udah siap mau nembak kita. Oh. Untunglah ada beberapa orang kita yang meredam. Kalau enggak itu udah. Nah ini waktu namanya kerja. bentrok kan pasti ada yang korban kan? Oh iya. Iya, pastinya. Nah terus setelah itu gimana tuh? Apanya? Setelah itu dikeluarkannya gimana tuh? Kalau Ya. saya kan dikeluarkannya itu satu persatu. Handphone di reset dulu, sama dia dipanggil nih ke kantor. Handphone di reset dulu. Punya saya nggak bisa di reset tuh Google-nya. Terus pas gitu saya diberi handphone baru, otomatis kan Facebook saya, Instagram saya, YouTube saya yang kemarin itu pada hilang semua. Kerugian dong buat saya, tapi Iya. saya demi untuk pulang ya alhamdulillah nggak apa-apa lah, itu milik rezeki yang di atas yang ngatur gitu. Kalau Mas Ketuy itu malam-malam nih saya nih Iya, Mas, pas lagi hujan deras tuh kita diambil tuh berapa orang tuh, 8 orang diambil dalam kamar malam-malam. Terus dibawa keluar, dicek semua HP kita, semua dicek, badan kita semuanya dicek biar nggak ada dikirain bawa apa.
Terus ya udah keluar dari pintu perusahaan udah nggak ada yang jemput kita, udah kehujanan kita nyari kantor imigrasi kayak gitu. Dan Terus langkah selanjutnya ke imigrasi. ya ke imigrasi. Imigrasi mana? Kantor imigrasi yang ada di Senopil tuh. Ya lumayan lah, jalan berapa kilo mungkin. Tapi ada dia 5 baik kilo. tuh, polisi Ya, baik di lah. situ baik. Alhamdulillah ya Mas. Semoga kita bisa cepat pulang. Iya, biar cepat nyampe di Terima kasih Indonesia juga aja yang buat pentingnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ya. Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia dan semua pihak yang terkait yang bisa memulangkan Kementerian Luar Negeri iya, sama Kementerian Luar KBRI Negeri yang- dan KBRI itu yang telah sangat membantu kami di kita. sini. Nah, terus setelah pulang dari sini, apa yang Mas Ketui mau lakukan nanti di Indonesia? Ya, yang pertama sih mau menenangkan diri itu, menenangkan diri akibat trauma kita yang di sini. Terus ya kembali lagi bekerja. Nyari Memangnya? kerja lagi. Memangnya waktu di sini Mas Ketui sempat disiksa apa gimana? Bukannya disiksa, tapi tekanan itu luar biasa itu. Apalagi di kelas kita ada push up-nya. Kalau Salah sekali udah push up 50 kali, sit up 50 kali. itu salah sekali. Apalagi belum kena denda. Denda. Oh, jadi Lama uang datang kita kena habis dong buat denda. Iya, $50. Lama kita di toilet kena denda juga $50. Gaji berapa gaji, Mas? Gaji pertama sih kita di apa? Yang sekarang nih, yang sekarang. Gaji 700. Kalau Terus kalau kita nggak mencapai target di denda itu Hmm. 1 minggu apa 1 bulan berapa itu? iya tergantung dendanya bisa-bisa habis gaji kita. Oh, jadi kita Kalau nggak dapat gaji. nggak dapat gaji. target, nggak Oh. dapat target dipotong $50. Iya, iya. Nggak dapat customer dipotong lagi $50. Belum ada Iya. kesalahan-kesalahan lain. Oh. Bisa-bisa nggak dapat gaji kita sebulan. Waduh, begitu ya. Itu ya sistem. Berarti kita nggak pernah Belum seneng dong belum kalau lagi di sini. kita dipindahan ke perusahaan lain. Kalau dipindahin itu Mas Ketui berarti nggak digaji di situ. Ya perusahaan baru yang kita masuk itu kita harus mendam dulu gajinya kita 15 hari kita nggak dapat. Udah dipotong 15 hari. Tapi Kita nggak itu dapat. Deposit namanya. pertama Mas Ketui datang ke Phnom Penh itu apa niat sendiri, apa ditawarin orang apa gimana? Ya sih saya waktu itu kan di Bali namanya Covid kan. Kita di Bali itu tergantung dengan pariwisata. Kalau wisatanya udah bankrupt, ya kitanya juga bankrupt juga, nyari kerja susah. Makanya ya pingin mengadu nasib lah ke sini rencananya. Nah, itu dia guys. Jadi dapat di Indonesia kerjaan baru. sewaktu pandemi itu usaha kita tidak lancar. Ya. Jadi jangan terbujuk oleh rayuan-rayuan agent yang bisa mencelakakan kita datang ke negara mana itu. Kiraan kerja apa di sini? Kiraan kayak kerja-kerja di industri kayak itu pun agent kita nggak ngasih tahu yang secara detail. Kiraan kerja di industri apa kerja di pabrik itu ya kerja di kantor. Dia bilangnya customer service Langsung ya. dikasih komputer doang. Itu pun kerjanya bukannya 8 jam, 9 jam, itu hampir 15 jam kita kerja sehari. Libur pun nggak ada. Oke. Itulah Guys, kejamnya. Ya mobil Sampai di dibilang sini apa? di sini dulu wawancara kita bersama Mas Ketui dari Bali yang mau pulang sekarang ke Indonesia. Ya. Saya harapkan dari teman-teman kita janganlah ke Kamboja lah, cari Iya. negara yang lain aja yang Iya. lebih hak asasi pekerja itu masih dilindungi. Kalau di Iya. sini udah Oke, Ya, dibilang- guys. Jangan lupa ya. dibilang Romusa ya Jangan Romusa. ke Kamboja. Kamboja itu nerakanya Jangan dah. dunia itu benar. Oke, Oke. sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment di akun saya ya. Oke. Di sini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Oke, thank you.